Bab 13. Bunyi lonceng membuka rahasia. Saat sekarang ini, di mana aku bisa menghubungi orang yang punya truk? Keluh Mrs. Dunley. Ini kan sudah pukul 4 lewat. Bagaimana jika aku sampai tidak bisa mendapat truk? Akan saya hubungi paman saya, kata Jupiter. Ia bisa kemari bersama Hans dan Konrad. Anda tidak perlu cemas, Mr. Dunley. Paman pasti mau. Cermin itu pukul 7 nanti pasti akan sudah sampai ke San Pedro. Aduh, terima kasih Jupiter. Mrs. Dunley duduk di sofa. Kalau begitu, bagaimana jika sekarang ini juga kau menelepon pamanmu? Menurunkan cermin itu memakan waktu, dan kita tidak boleh sampai terlambat. Jupiter menghampiri pesawat telepon, lalu mengangkat gagangnya. Tapi ia tidak langsung memutar nomor untuk memperoleh sambungan. Ia menatap dinding sejenak, lalu tanpa mengatakan apa-apa, mengembalikan gagang telepon ke tempatnya. Kita terdesak waktu, Jupiter, suruh Mrs. Dunley. Cepatlah, telepon pamanmu. Sebentar, kata Jupe. Ketika Jeff menelepon tadi, ada bunyi sesuatu yang terdengar. Sesuatu di latar belakang, bunyi musik. Anda mendengar juga? Musik? Mrs. Dunley tampak bingung. Aku, aku hanya mendengar suara Jeff saja. Tapi kalau ada bunyi musik, lalu kenapa? Itu kan sama sekali tidak berarti apa-apa. Ayo Jupiter, teleponlah pamanmu. Lonceng-lonceng kecil, kata Jupe. Bunyi lonceng-lonceng kecil memainkan sebuah lagu. Mulanya saya tidak mendengarnya, tapi kemudian terdengar jelas sekali. Lalu menghilang kembali. Yang dimainkan lagu anak-anak. Mary Had a Little Lamb. Penjual es krim, kata Pete. Ia berdiri di depan perapian. Tidak lagi berjalan dari cermin ke cermin. Perusahaan Meadow Fresh Ice Cream menjual dagangan mereka dan mobil keliling yang dilengkapi dengan musik lonceng. Lagu yang dimainkan selalu Mary Had a Little Lamb. Jupiter duduk di samping meja tempat telepon. Mungkin itu bisa kita jadikan petunjuk, katanya. Mungkin dari situ kita bisa tahu di mana Jeff disekap. Kurasa kita bisa memastikan bahwa ia tidak berada di San Pedro. Atau setidak-tidaknya bukan dalam gudang kosong itu. Pencurinya tak akan mau mengambil risiko menyekapnya di situ. Tadi ketika Jeff menelepon, waktu hampir tepat pukul 4. Jadi sekitar saat itu, sebuah mobil perusahaan Meadow Fresh Ice Cream melewati tempat Jeff disekap. Lalu masih ada satu hal lagi. Jupiter memejamkan matanya. Ia memusatkan pikiran, berusaha mengingat-ingat segala hal yang bertalian dengan pembicaraan telepon tadi. Bunyi berdentang, katanya. Setelah beberapa saat, ketika mobil es krim sudah lewat, terdengar bunyi dentangan. Nyaring kedengarannya, seperti suara lonceng alarm. Lalu terdengar pula semacam getaran. Ingatanmu benar-benar luar biasa, kata Mrs. Dunley kagum. Sedang aku yang kudengar cuma suara Jeff saja. Jupe memang terkenal karena ingatan yang sempurna, kata Pete. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari ingatannya. Semua terekam dalam otaknya. Mobil penjual es krim, kata Jupe. Lalu bunyi berdentang, teriring getaran. Lintasan kereta api. Itulah yang biasa terdengar di tempat kereta api melintasi jalan raya. Isyarat lampu berkelip-kelip, serta deringan lonceng alarm untuk memberitahu mobil-mobil yang lewat bahwa ada kereta api datang. Dan getaran keras itu pasti kereta yang lewat. Dimanapun Jeff berada saat ia menelepon kemari, pukul 4 tadi ada mobil es krim lewat di sana. Tempatnya dekat sekali dengan lintasan kereta api, di mana ada kereta lewat beberapa detik kemudian. Mobil perusahaan itu pasti lusinan jumlahnya di kawasan Los Angeles, kata Jane. Tapi lintasan kereta api itu tidak banyak, kata Jupe. Lagi pula, mobil-mobil itu kan punya rute yang sudah tetap. Mobil es krim perusahaan itu setiap hari datang di Rocky Beach sekitar pukul 3 siang. Waktunya tidak pernah meleset lebih dari 20 menit. Jika kita bisa menghubungi perusahaan itu, tapi bagaimana jika yang kau dengar itu tadi bukan kereta api, kata Mrs. Dunley. Mungkin saja di tempat itu ada lonceng alarm yang tahu-tahu berbunyi sendiri tanpa ada yang menyebabkan. Itu kan bisa saja. Dan kemudian ada truk lewat. Tidak, kata Jupiter. Kalau truk, dengan cepat sekali akan sudah lewat. Tapi bunyi bergetar keras itu berlanjut terus selama beberapa saat. Jadi pasti kereta api. Jika nasib kita sedang mujur, kita akan bisa sampai di tempat Jeff sebelum cermin diserahkan pada penculik. Kau boleh saja mencobanya, kata Mrs. Dunley. Tapi aku tidak mau jika kau mempertaruhkan keselamatan cucuku. Ayolah, telepon pamanmu sekarang juga. Minta agar ia datang dengan mobil pengangkut. Ya, tentu saja. Jupiter memutar nomor The Jones Salvation. Didengarnya suara Bibi Matilda menjawab di seberang. Jupiter Jones, di mana kau ini? Tukas Bibi Matilda.
Apa saja yang kau lakukan selama ini? Pergi seharian, kata Kontra tadi. Maaf, Bibi Matilda, tapi aku tidak ada waktu untuk menjelaskan sekarang, kata Jupiter dengan cepat. Tentang itu nanti sajalah. Paman Titus ada, Bibi. Bibi Matilda diam saja. Jupiter membayangkan tampang bibinya saat itu pasti kesal, cemberut. Tapi sesaat kemudian terdengar lagi suaranya, memanggil Paman Titus. Aku sekarang di tempat Mrs. Danley, kata Jupe pada pamannya. Ia sedang dalam kesulitan besar dan memerlukan pertolongan. Bisakah paman kemari dan segera, serta membawa salah satu truk kita, dan ajak Hans dan Konrad. Cermin besar di rumah perpustakaan Mrs. Danley harus diantarkan ke sebuah gudang di San Pedro sebelum pukul 7 malam ini. Dan cermin itu berat. Paman pasti memerlukan bantuan. Kau sekarang sedang melakukan pengusutan lagi, Jupiter, tanya Paman Titus. Ya, dan aku tidak punya waktu untuk... Baiklah, aku segera datang, kata Paman Titus cepat-cepat. Sambil nyengir, Jupiter mengucapkan terima kasih pada pamannya, lalu memutuskan hubungan. Anda boleh merasa aman. Cermin itu pasti akan sampai di sana pada waktunya, katanya pada Mrs. Danley. Sementara itu, Pete mengambil buku telepon kawasan Los Angeles yang disimpan di papan dasar sebuah rak buku. Kantor pusat perusahaan es krim itu di Macy Street, katanya sambil membaca dalam buku itu. Dekat Union Depot. Di kawasan itu banyak sekali rel kereta api bersimpang siur. Mungkinkah Jeff disekap di sekitar situ? Jupiter menggeleng. Rasanya kemungkinan itu kecil sekali, katanya. Di musim panas seperti sekarang ini, mobil-mobil perusahaan itu berkeliling terus di jalan-jalan, sampai jauh malam. Pukul 4 sore, akan mungkin ada yang di dekat kantor pusat. Semuanya pasti sedang berkeliaran, tempat-tempat pemukiman, di mana banyak anak-anak. Tapi di sana pasti ada pegawai yang mengatur rute mobil-mobil itu. Dia bisa kita tanyai. Sebaiknya kau datangi saja kantor itu, kata Mrs. Danley. Keterangan seperti yang kau ingin itu takkan mungkin mereka berikan jika kau bertanya lewat telepon. Nih, diambil lagi beberapa lembar uang kertas dari tasnya, lalu diserahkan pada Jupiter. Coba kau korek keterangan dari perusahaan es krim itu. Aku menunggu pamanmu di sini untuk mengatur agar cermin itu segera dibawa pergi. Tapi hati-hati ya. Bagiku, cermin hantu itu tidak berarti apa-apa lagi. Aku hanya menginginkan Jeff kembali dengan selamat. Saya akan berhati-hati, kata Jupiter berjanji. Aku ikut, kata Pete. Siapa tahu, barangkali saja nanti kita perlu memencar. Mrs. Dani hanya mengangguk saja. Aku juga ikut, kata Jane Parkinson. Kini Mrs. Dani tidak mengangguk. Jangan, katanya. Aku tidak mau dua cucuku terancam keselamatannya. Kau tidak boleh pergi meninggalkan rumah ini sebelum Jeff kembali.